Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita sehat walafiat, nikmat sempat, nikmat waktu, dan nikmat kita bisa menjalankan serta mendapatkan bulan Ramadan di tahun ini. Dan semoga nikmat ini senantiasa bisa kita rasakan hingga seterusnya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini lagi-lagi harus beda. Saya bingung. Yang mengajarkan kita banyak hal. Jadi lagi-lagi sama kayak video sebelumnya. Jadi beliau mengajarkan kita banyak hal. Ini harus saya bedakan ya. Mengajarkan ilmu sosial, ya, ilmu bahasa, ya, ilmu fikih, ya, ilmu tasawuf, ya, ilmu adab, ya, dan ilmu-ilmu yang lain yang banyak sekali ya. Sampai ilmu kedokteran itu beliau juga mengajarkan kepada kita, ya. Nah, kemudian untuk kajian kali ini itu enggak seperti video-video sebelumnya. Kalau video-video sebelumnya kan durasinya 20 menit, ada yang 30 menit ya. Jadi mungkin untuk video kali ini durasinya itu lebih pendek ya, karena tinggal paragraf ini saja, ini dikit. Kemudian setelah itu masuk bab baru, bab puasa sunnah ya. Jadi untuk video kali ini yang akan saya bahas itu yang ini saja ya. Dan paragraf terakhir ini menjelaskan masih seputar kafarah. Cuman untuk bedanya, kalau video kemarin itu kita membahas kafarat itu hanya satu kali pelanggaran, ya, melanggar atau jima di siang hari bulan Ramadan kena kafarat. Nah, terus bagaimana kalau pelanggarannya itu hari ini melanggar, besoknya melanggar, lusa melanggar? Nah, itu bagaimana akan kita bahas di video kali ini. Jadi sebelum kita mulai ke kajian seperti biasa, mari kita baca surat Al-Fatihah yang pahalanya kita haturkan kepada Ruh Syekh Zakaria Al-Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ila hadratin Ruhi Syekh Zakaria Al-Ansari wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa takarrara. Nah, dari kosakata ini saja kita sudah bisa mengetahui ya, wa takarrara, dan berlipat ganda atau dan berulang ya, atau semakin bertambah. Al-kafaratu kafarah bitakarruril ifsadi, dengan seiring bertambahnya ifsad atau merusak bulan Ramadan tadi ya, dengan jima atau wati. Berarti dari sini kita bisa tahu kalau misalkan seseorang itu melanggar ketentuan ini, alias dia melakukan wati di siang hari bulan Ramadan dengan ketentuan-ketentuan yang kemarin sudah kita bahas, yaitu ketentuan yang mewajibkan orang tadi mendapatkan kafarah, maka kafarahnya dia juga berlipat ya. Kalau melanggarnya 2 hari ya berarti kafarahnya ya berlipat. Misalkan konteks sekarang itu nggak ada budak, berarti orang tadi harus membayar puasa 4 bulan berturut-turut ya. Jadi untuk pelaksanaannya itu bisa gini. Untuk pelanggaran pertama dia melakukan puasa 2 bulan berturut-turut ya. Untuk membayar kafarah yang kedua itu dia boleh jeda dulu. Jeda mungkin berapa hari atau berapa minggu, kemudian dilanjut ke melaksanakan kafarah yang kedua. Bisa seperti itu. Nah, ini ya, itu sudah jelas. Kemudian di sini ada perumpamaan ya. Falau wati'a fi yaumaini lazimahu kafaratani. Nah, iya kan? Sehingga kalau misalkan orang tadi itu melakukan wati atau jima di siang hari bulan Ramadan selama 2 hari, maka dia harus membayar kafarah 2 kali ya, kafaratani, 2 kafarah. Di sini tulisannya sawa'a ya, sawa'a, tapi ini saya serahkan kepada kalian lah.
Kalian ini bacanya sawaun atau sawa'a. Kalau di sini itu harokatnya itu sawa'a. Ini ada harokatnya yang ini saja sih di hamzahnya. Sawa'a akfaro anil awali qablasani amla. Baik dia tadi telah membayar kafaroh untuk pelanggaran yang pertama atau anil awal untuk menuntaskan, membebaskan pelanggaran yang pertama, qablasani sebelum membebaskan pelanggaran yang kedua amla atau tidak. Maksud dari konteks ini saya belum terlalu mendalami, tapi secara garis besar itu saya bisa memahami. Jadi orang tadi itu telah menunaikan pelanggaran yang pertama, berarti pelanggaran pertama diselesaikan dengan membayar kafaroh. Tapi pelanggaran yang kedua itu masih belum ditunaikan. Nah, jadi itu kan bisa berlipat atau dua-duanya, pelanggaran pertama serta pelanggaran yang kedua ini belum ditunaikan sama sekali. Ya, kalian paham nggak? Masih belum paham kan? Jadi memang yang saya pahami hanya sebatas itu. Gitu. Kita lanjut saja. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqiratun. Karena setiap hari puasa Ramadan itu adalah ibadah yang berdiri sendiri, ibadah tersendiri. Jadi puasa hari A itu ya beda, puasa di hari yang B itu juga beda. Makanya di sini ada dua kafaroh yang bertumpuk ya, yang semakin bertambah kalau orang tadi itu wati lagi ya, semakin bertumpuk. Kemudian fala tafa'ala yatafa'alu fala tatadakhalu kafaratuhuma kahajataini wati'a fihima. Sehingga kafaroh 2 hari tadi contohnya kan 2 hari ya. Sehingga kafaroh 2 hari tadi itu tidak bisa menumpuk, dijadikan satu ya, kahajataini wati'a fihima, sebagaimana kebutuhan hajat atau 2 hajat kebutuhan orang tadi itu wati di 2 hari tersebut. Alias gini maksudnya. Jadi ketika orang tadi itu jima di siang hari bulan Ramadan selama 2 hari, maka kafarohnya ini tidak bisa disatukan. Jadi dia hanya membayar satu kafaroh, yaitu misalkan puasa 2 bulan berturut-turut untuk membayar 2 pelanggaran. Itu tidak bisa. Ya, maksudnya seperti itu. Simpel kan? Jadi kalau 2 hari ya pelanggarannya 2 hari, berarti kafarohnya ya 2 kali. Berarti puasa selama 4 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan ini bisa jeda ya, bisa jeda. Kemudian setelah itu kalau dia sudah siap baru melaksanakan kafaroh yang kedua. Untuk pelanggaran yang kedua maksudnya. Bi khilafi man wati'a marataini fi yaumin laisa alaihi illa kafaratun ya, dibaca rafa. Soalnya itu kembalinya ke isimnya laisa. Illa kafaratun lil wat'i al awali. Berbeda kasusnya manakala orang tadi itu wati selama 2 kali dalam 1 hari, maka tidak ada baginya kecuali kafaroh untuk wati yang pertama. Nah, kalau ini jelas ya. Kalau orang tadi itu dalam 1 hari itu watinya itu lebih dari 1 kali, ya bisa 2 kali atau 3 kali ya. Maka orang tadi itu cukup hanya membayar kafaroh 1 kali. Berarti tetap puasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak berlipat ganda ya. Karena yang dihitung itu harinya ya. Pelanggaran selama 1 hari berarti ya yang dihitung ya 1 kali berarti. Meskipun dalam 1 hari itu dia melakukannya berkali-kali gitu ya. Kecuali laisa alaihi illa kafaratun lil wati al wali. Dia hanya membayar kafarah untuk wati yang pertama. Li'annasani karena untuk wati yang kedua itu lam yufsid sauman, tidak merusak puasa ya. Tidak merusak puasa karena puasanya sudah rusak oleh wati yang pertama gitu. Kemudian ini yang terakhir, singkat ya. Wa hudusu safarin aw maradin aw riddatin ba'da wat'in la yaskutuha ai al kafarata. Nah, kejadian safar atau saya artikan gini, orang tadi itu melaksanakan safar, aw maradin atau orang tadi itu terkena penyakit yang membuat dia itu tidak bisa melaksanakan puasa ya tentunya ya. Aw riddatin atau orang tadi naudzubillah min dzalik, dia statusnya berubah menjadi murtad. Ba'da wat'in setelah orang tadi itu melaksanakan wati, jadi watinya itu masih dalam kondisi
tidak safar, atau watinya itu masih dalam kondisi sehat, atau watinya itu masih beragama Islam, ya. Jadi kejadian safarnya, kena penyakitnya, atau statusnya berubah menjadi murtad itu setelah wati, itu layas kutuha, tidak menggugurkan kafarohnya, alias meskipun kondisinya sudah berubah menjadi musafir, atau menjadi orang yang sakit, atau menjadi murtad, naudzubillah min dzalik, itu tetap harus membayar kafaroh, ya, tidak menggugurkan kafarohnya. Kenapa? Li'annahu hataka hurmatas saumi bima fa'ala. Karena wati itu bisa hataka. Hataka itu mengkoyak, merusak. Kalau dalam anime Naruto ada hatake kakasih. Hatake mengkoyak, merusak, ya. Ya, apa tadi? Wati tadi itu mengkoyak atau merusak kehormatan puasa bima fa'ala, disebabkan apa yang dia kerjakan. Nah, dari sini sudah jelas, ya, nggak perlu saya perlebar karena ini sudah jelas semua. Nah, untuk video kali ini cukup sekian, simpel, ya. Jadi semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, untuk video selanjutnya insya Allah kita akan membahas bab saumi tatawwu. Babu saumit tatawwu'i, bab yang menjelaskan puasa sunnah, ya. Nah, kita tutup kajian sore hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.